Baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Kita kembali lanjutkan perkuliahan kita untuk kualitas perangkat lunak, ya, mata kuliah kualitas perangkat lunak. Ini minggu keempat kita akan membahas mengenai software quality components. Kalau minggu lalu kita sudah belajar faktorsnya, sekarang kita masuk ke components-nya. Nanti kalian harus bisa menerapkan di project kalian komponen-komponen software quality apa yang harus kalian punya dan harus kalian definisikan. Dan sebenarnya sebaiknya semua, ya, dalam sebuah project komponen-komponen ini tentu penting. Ya, nanti kita lihat satu persatu apa saja komponen tersebut. Oke. Oke. Jadi kita akan bahas ini adalah beberapa klasifikasi, ya, kelas-kelas pada SQA components, ya. Ada yang disebut dengan pre-project quality components, kemudian project life cycle quality components, infrastructure error preventive and improvement components, software quality management components, standardization, certification, and SQA assessment components, organizing for SQ, the human components, ya. Jadi kalau dilihat ada 6 classes, ya, banyak sekali sebenarnya yang harus disiapkan oleh SQA. Nah, kalian saya harap bisa nanti mempraktekkan sebanyak mungkin dari komponen ini, ya. Kalau sekarang mungkin di project kalian sedang pre-project, ya. Jadi mungkin pre-project quality component sudah harus dipersiapkan dan dimiliki oleh SQA-nya, gitu ya. Oke, nah ini bagaimana tadi kelas-kelas tadi dan komponen-komponennya kalau digambarkan dengan model. Ini adalah model, disebut juga dengan software quality shrine, kuil, temple, gitu ya. Jadi digambarkan sebagai kuil dengan atap pre-project, gitu ya. Jadi payungnya dari semua komponen ini adalah dasarnya tadi project components, karena disitulah kalau di manajemen project mungkin kalian pelajari dasar-dasar hukumnya ada di sana semua, gitu ya, baik kontrak maupun project development plan dan quality plan ada di sana, gitu ya. Kemudian pembentuk tubuhnya adalah ya project life cycle SQA components. Nanti ada beberapa itu, ya, komponen-komponen yang ada di life cycle-nya. Jadi saat dia sedang berlangsung pengembangannya, apa saja SQA components yang harus ada. Ya, mungkin design review, peer review, expert opinion, testing, maintenance, dan external participants. Nanti kita membahas satu persatu. Ya, kemudian ada di dasarnya yaitu infrastruktur. Tanpa infrastruktur life cycle ini nggak bisa berjalan, gitu kan? Sehingga itu menjadi dasar, nanti akan bagaimana infrastruktur dijamin kualitasnya, ya akan ada prosedur, ya baik dari sisi proses, ya, infrastruktur dalam hal ini bukan hanya peralatan, ya, tapi juga mengenai softnya, ya, soft yang hal-hal yang sifat menjaga proses supaya berjalan dengan baik, ya, bukan hanya hardware-nya, gitu ya, tapi prosesnya sendiri harus ada yang menjamin kualitasnya. Itu dikategorikan sebagai infrastruktur komponen. Ini ada quality management komponen, gitu ya, dan standards komponen sebagai dasar juga. Kemudian di dasarnya lagi, pondasinya ada human components, ya. Kita akan lihat nanti satu persatu bagaimana mereka. Kita start dari pre-project components, dari namanya kita tahu bahwa dia komponen-komponen yang akan terlibat sebelum sebuah project berjalan, gitu ya. Bagaimana SQA sudah dijaga sejak dari project component. Jadi ini tujuannya adalah to improve the preparatory steps taken prior to initiating work on the project. Ya, jadi memperbaiki persiapan, langkah-langkah persiapan sebelum project mulai dan dilaksanakan. Ya, jadi saat project charter sebenarnya kalian sudah punya SQA components yang harus dilakukan. Apa itu? Contract review. Kan di charter kalian sudah mulai bicara
kira-kira statement of work seperti apa. Ini proses review. Kontrak dalam ini nggak harus yang tanda tangan ya, tapi semua komponen sebelum akhirnya terbentuk kontrak. Ya, ini proses reviewing harus ada. Tidak boleh langsung jump to final one, gitu kan? Sehingga ini proses review ini adalah sebenarnya proses penjagaan kualitas. That's a project quality components. Demikian juga dengan development and quality plans. Ya, setelah dapat statement of work, saya langsung berbicara apa sih rencana kualitasnya sejauh mana. Saya juga sudah harus mempunyai payungnya, yaitu pre-project development and quality plans components. Itu ya. Nah, setelah tadi pre-project masuk ke life cycle activities. Jadi ada project life cycle activities assessment component. Ya, jadi baik di development stage maupun di operation and maintenance stage. Ya, komponen apa saja yang ada di sana, aktivitas apa dalam SKA yang akan kita lakukan di masing-masing stage. Kalau development stage, ya di sana kan ada masalah designing, ada masalah implementing. Jadi disitulah kita harusnya mendeteksi, di komponen inilah kita mendeteksi kesalahan pada perancangan dan analisis dan perancangan dan juga kesalahan pada programming. Ya, nanti akan ada, untuk memperoleh itu ada beberapa subclasses ya, reviews, nanti kita akan bahas khusus mengenai ini. Kemudian expert opinions juga mungkin bisa digunakan untuk ini. Dan juga software testing. Ya. Apa beda software testing dan SQL? Makin jelas sekarang ya. Ya, jadi ini adalah salah satu aktivitas yang mendukung project lifecycle activities assessment. Ya, project lifecycle components dari SQL components. Oke, kemudian di operation maintenance, SQA pun pasti terlibat. Ya, maintenance contract review. Ingat karakteristik software. Kita tidak ada istilah barang rusak, barang kadaluarsa. So we have to manage the maintenance contract review. Kita harus bilang sejauh mana saya akan terlibat di life cycle, di life-nya software saya. Itu ada maintenance contract dan SQA akan bertugas juga untuk melakukan review terhadap kontrak tersebut. Maintenance prosedur dan instructions juga ada ya. Prosedur SOP-nya apa, atau sampai ke work detail, work instruction-nya, step by step-nya seperti apa. Kemudian staff training, maintenance staff training juga menjadi komponen quality assurance, configuration management. Ingat, kalau ada perubahan dari sebuah komponen di softwarenya, kita harus manage. Ya. Kemudian managerial control, SQA komponen sendiri. Oke, itu di life cycle. Ya, jadi mulai tergambar ya, aktivitas apa kira-kira. Kemudian ada infrastruktur error prevention and improvement. Ya, tadi udah dilihat di shrine-nya ya, di quill-nya. Ada infrastruktur di sana yang bertugas menjaga proses sehingga bisa mencegah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Kalau tadi life cycle kan kita banyak mengobati gitu kan. Sebenarnya kita punya juga komponen yang tugasnya memprevensi. Ya, memprevention. Ya, mencegah sebelum error itu terjadi. Jadi dikategorikan sebagai infrastruktur error prevention. Atau boleh juga disebut dengan improvement. So, tujuannya adalah prevention of faults, software faults. At least lowering software faults rates. Jadi setidaknya mungkin nggak menghilangkan sama sekali, tapi menurunkan. Ya, dan juga memperbaiki produktivitas juga bisa dalam kategori ini. Ya, jadi di sini nanti akan ada prosedur and work instruction dengan prosedur yang dijalankan yang sudah baku, bisa repeatable, semua orang ngerti dan dijalankan, faults akan berkurang, gitu kan? Work instruction yang jelas, orang akan tahu apa yang dilakukan pada waktunya, sehingga kesalahan mungkin akan hilang, berkurang. Ya. Kemudian ada template dan checklist. Ini juga sebenarnya berfungsi untuk prevention. Ya, dengan ada template, saya tahu apa di template sudah dijelaskan, guidelines-nya seperti apa, mengisi masing-masing gitu kan. Dan checklist juga akan membantu kita apa yang tertinggal, sehingga faults mungkin bisa dikurangi. Staff training membuat staff lebih tahu apa yang mau dilakukan, atau retraining, ya, dan sertifikasi juga adalah bagian dari error prevention.
Kemudian ada juga langsung disebut apa sih preventive and corrective actions. Jadi mungkin ada komponen SKA yang mengeluarkan inilah preventive dan corrective actions dalam program kita atau dari project kita. Ya, kemudian configuration management ini mungkin berbeda dengan configuration management yang di life cycle tadi ya, khususnya yang maintenance ya. Di sini saya membuat prosedur untuk proses adanya konfigurasi dari setiap item software saya. Ingat mengenai software database ya. Di situ ada prosedur bagaimana akses terhadap akses dan kontrol terhadap sinkronisasi item-item yang mungkin mengalami perubahan selama pengembangan. Ya, nah itu configuration management ini adalah termasuk infrastruktur error prevention dan documentation control. Ya, kalian mungkin sudah mulai terbiasa kan dan harus digunakan sebenarnya ada di setiap halaman belakang dari dokumen teknis kita, di situ ada revision history misalnya. Ya, dan di situ disebut apa perubahannya, tanggal berapa, oleh siapa. Itu sebenarnya the part of documentation control. If you fill it properly, ya makanya SQL lah yang menjamin bahwa ada controlling documentation. Itu tujuannya lagi error prevention and improvement. Nah, komponen lain berikutnya adalah software quality management. Apa yang masuk kategori ini? Project progress control. Ya, bagaimana kamu sudah punya plan, timeline, bagaimana progresnya di ini, harus ada di software quality komponen yang menangani itu. Ya, menentukan bagaimana prosesnya. Ya, termasuk maintenance control, contract control, ya. Ada juga software quality matrix, nanti pengukuran-pengukuran di sinilah ditentukan, gitu ya. Nanti kita akan belajar itu juga. Juga software quality cost akan di-manage di komponen ini. Nah, kemudian ada standardization, certification, and SKS system assessment components. Apa tujuan dari standarisasi ini? Utilisasi of international professional knowledge. Ada ISO, gitu kan? Ngapain kita cari lagi? Pokoknya ini kita manfaatkan untuk menjadi standar dari proses yang ada di kita. SQL yang ini adalah komponen standardization ini. Ya. Apa tujuan berikutnya? Improvement of coordination with other organization quality system. Karena ada standarisasi, sertifikasi, tentu ini akan dipakai juga oleh organisasi lain. Jadi semua organisasi yang berhubungan dengan kita akan lebih mudah menyamakan standar, gitu ya, sehingga koordinasinya juga lebih baik. Ya, objective professional evaluation and measurement of the achievements of the organization quality system. Ya, ya kan sering coba ada organisasi yang sudah ISO 9001 misalnya, akan diumumkan itu sebagai professional evaluation and measurement yang diakui oleh semua pihak. Ya, jadi SK components juga akan melibatkan itu. Nanti kalau misalnya di software development ada CMM ya, capability maturity model ya. Jadi CMM digunakan. Saya udah level berapa? Ada auditor yang sudah menghitung gitu ya. Nah, ada ditetapkan dalam proyekmu apa standarisasi sertifikasi yang mau digunakan. Ya, sekali mau menggunakan CMM, ya udah proseslah itu gitu ya. Sebagai komponen dari SKI kalian. Ya. Ada juga subclasses dari komponen ini yaitu quality management standard dan project process standar. Jadi dibuat standarisasinya sehingga itu akan menjadi dasar bagi komponen lain. Kemudian tadi komponen paling dasar foundation adalah human components atau organizing for SQA. Apa objektifnya? Develop and support implementation of SQA components. Sebagai fondasi, inilah yang menentukan pelaksanaan, ya, mendukung pelaksanaan SQA components yang lain. Ya. Kemudian detect deviation from SQA procedures and methodology. Ya. Di sini juga bisa kita deteksi simpangan apa yang mungkin terjadi. Ya. Karena di sini kan kita lihat organizingnya seperti apa. Sehingga kalau ada yang tidak ada deviasi, mungkin komponen apa tidak sejalan dengan komponen yang lain, di sini harusnya dapat. Ya.
Kemudian suggest improvements to SKA components, ya, di komponen itu terdapat. Jadi inilah organizational base dan terdiri dari the organization management, SKA unitnya siapa, SKA trustees-nya siapa, komitenya siapa, forumnya bagaimana. Ya, itu yang termasuk dalam organizing for SKA components atau the human components. Ya, itu adalah komponen-komponen yang ada di SKA sehingga kalian tadi bisa terapkan sekomplit mungkin di project kalian. Ya, tadi kalian sudah pre-project berarti pre-project komponen sudah bisa dibuat ya, karena lagi project charter gitu. Dan seterusnya nanti life cycle harus buat semua. Ya. Juga masalah yang salah satu yang paling penting sebenarnya masalah standardization ya dan infrastructure prevention karena improvement and prevention is very important ya. Nah, itu yang paling bisa kalian terapkan dulu sehingga you know what is the quality assurance about better ya. Jadi itu topik kita untuk sesi ini. Saya harap kalian bisa memahami. Apabila masih ada kurang paham atau perlu didiskusikan, ada pendapat, masukan, silahkan di-share di grup kita. Kita bisa berdiskusi bersama. Ya, kita akan lanjutkan di praktikum. Ya, kembali praktikum akan menyesuaikan dengan teori apa yang Anda peroleh. Artinya kompetensi yang sudah Anda miliki untuk bisa diterapkan, gitu ya. Jadi silahkan diterapkan dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di minggu depan. Demikian pertemuan kita hari ini, sesi ini. Terima kasih dan selamat siang.